Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap tahun 2024 dengan saya sendiri Didik Nugraha. Saya Ida Romianti. Saya Fiatro Javi. Kami dari kelompok CGP Angkatan 11 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Fiat? Alhamdulillah, kabar saya sehat luar biasa. Baik, alhamdulillah, Pak Fiat. Sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching dari Pak Fiat. Ya. Sebagai coaching, namun sebelum Bapak mulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait penilaian tentang observasi, supaya Bapak tahu ya. Nah, nanti di rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah dalam percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak sudah mempunyai kompetensi inti dari coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan tentunya dengan teknik rasa ya Pak. Ya. Dan juga saya akan berharap nanti proses percakapan yang Bapak lakukan selama coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tinta ya Pak, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana Pak, bisa dipahami? Ya, saya bisa paham Bu. Monggo silakan. Oke Pak, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh ya Pak? Ya, tentu boleh Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti Pak? Ya, konteks yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Nanti mendengarkan aktif, yang pertama itu, dan yang kedua, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Baik Pak, luar biasa sekali. Dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Yeah. Nah, dari dua kompetensi ini yang Bapak ajukan, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Yang saya akan kembangkan nanti kemungkinan besar kompetensi yang spesifiknya itu Ibu, yang mendengarkan aktif supaya saya itu bisa menggali potensi kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahannya yang saya temui. Baik Pak, dengan mendengarkan aktif merupakan salah satu kunci untuk selalu menggali banyak pertanyaan ya Pak, dari seorang coach. Untuk pertanyaan terakhir Pak, perihal indikator ketercapaian, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju pada proses percakapan nanti apa Pak? Indikator ketercapaiannya yang ingin saya tuju yaitu yang pertama, bahwa nanti pada coach saya ini nanti akan menerapkan alur tinta. Yang pertama, secara runtut nanti saya buat sesuai alur tinta secara runtut lah. Terus kemudian saya akan menggali ide-ide dari saya sendiri agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ditemui. Baik Pak, semoga dari indikator yang Bapak sampaikan, baik prosesnya melalui alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali secara maksimal, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan.
Selebihnya setelah ini Bapak akan memulai percakapan dengan coachingnya, deh. Saya berharap proses percakapannya bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Baik Pak, sudah siap? Insya Allah siap. Baik Pak, siap dimulai praktek coachingnya? Siap. Assalamualaikum Pak Didik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Didik? Alhamdulillah sehat, baik Pak ya. Tapi ada kendala nih dengan saya Pak sekarang. Kira-kira apa yang terkendala? Sepertinya kok ingin mengeluarkan unek-unek. Iya nih Pak, ada sesuatu nih yang ingin saya sampaikan ke Pak Fiat. Sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Pak. Ya ngobrol aja 15 sampai 20 menit. Kira-kira yang akan disampaikan apa Pak? Oh, ya ini loh, ini Pak Fiat, ya, terkait guru-guru sekolah kami ya. Saya perhatikan kok dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam menyampaikan materinya. Terus masih menggunakan metode-metode konvensional lah, ya kayak ceramah lagi. Padahal kan kita kan tahu ya perkembangan zaman sekarang ini makin canggih, teknologi perkembangan pembelajaran juga semakin besar. Tapi kok guru-guru di sekolah tidak mau ya untuk melakukan perubahan. Nah, hanya mengandalkan metode-metode konvensional aja, sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif gitu Pak. Oh, baik. Kalau saya garis bawahi tadi ya Bapak Didik, permasalahan dari Pak Didik adalah pembelajaran dari rekan guru yang kurang bervariatif ya Pak. Ya, betul Pak ya. Pembelajarannya masih kurang bervariatif. Medianya ataupun pembelajarannya masih pakai model yang lama. Baik, dari percakapan hari ini, apa sih yang ingin Pak Didik dapatkan? Ya, harapannya dari percakapan ini nanti saya ingin mendapatkan adanya perubahan khususnya dalam penyampaian materi saat pembelajaran Pak. Ya, yang Pak Didik harapkan adanya perubahan. Perubahan apa yang ingin Pak Didik ingin lihat atau yang ingin dapatkan? Sebetulnya ingin ada perubahan terutama dalam penyampaian metode, kemudian model ataupun penyampaian pembelajarannya. Nah, ya yang lebih bervariatif lah Pak. Ya, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, contohnya kayak Quizzes. Seperti yang sekarang sedang marak-marak ini loh Pak, kan banyak yang dilakukan oleh guru. Ya, atau hanya sekedar marak sekedar untuk membuat presentasi PowerPoint itu juga sudah lebih baik Pak. Nah, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja kan tanpa media pembelajaran kan kelihatannya biasa-biasa saja lah. Jadi dengan metode itu kan harapannya jadi lebih bervariatif Pak. Oke Pak Didik, dari yang disampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan berbagai variasi, variasi metode, model atau media, itu bisa dikatakan kondisi real yang ideal yang Pak Didik berada itu kira-kira berada di level 10 atau berapa yang bisa dicapai lah, kira-kira itu level berapa menurut Pak Didik? Sepertinya kalau yang sekarang itu masih di level 5 Pak, karena di sekolah itu masih banyak guru-guru senior, sehingga kalau level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit Pak. Jadi kira-kira masih di level 5 lah. Oh, oke, di level 5 ya. Di kondisi sekarang ini di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Pak Didik? Sebenarnya bisa ditingkatkan Pak, ya pada level 7 lah. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi, jadi memang agak sulit Pak, karena mengingat guru-guru juga kebanyakan masih guru yang senior. Jadi dari level 5 ke level 7 masih mungkin dapat dilakukan perubahan. Dilihat dari level 5 sampai 7 ya tadi Pak Didik, usaha apa yang ingin Pak Didik lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan nih Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin ya Pak,
semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face lah Pak, tapi secara bergantian seperti itu. Oke, untuk mentoring Pak Didik akan merencanakan atau pendampingan ya Pak. Ya. Selain itu, ada tidak strategi yang mungkin Pak Didik terapkan di sekolah dan teman-teman itu biar nyaman Ya. dalam penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan berkonsultasi dulu Pak dengan kepala sekolah atau dengan wakapul guru ya, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan ya, atau kegiatan workshop lah yang tujuannya nanti untuk peningkatan kompetensi guru, mana khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang bervariatif Pak. Berarti Pak Didik sudah ingin merencanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop. Ya. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Pak Didik untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat, yang terrealisasi itu yang mana? Yang terrealisasi cepatnya yang mana? Kalau dari ketiganya itu ya sepertinya yang mentoring Pak. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapannya matang ya Pak. Terus perlu waktu yang tidak sebentar juga. Nah, kemudian biaya juga sama. Nah, terus kita juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi yang dibutuhkan saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru yaitu mentoring Pak. Mentoring ya Pak Didik? Ya. Kegiatan mentoring ini Pak Didik memerlukan support atau bantuan siapakah atau bagaimana Pak Didik? Ada sih Pak. Saya akan mencoba mencari bantuan kepada rekan guru sekolah Pak, terutama yang pintar dengan hal IT-nya, yang terus sama guru-guru yang sudah biasa menggunakan pembelajaran bervariatif. Contohnya di sekolah ada Pak Budi sama Bu Fatma. Oh, oke Pak Didik. Ya. Akan meminta bantuan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kapan Bapak akan merealisasikannya mentornya ini? Kapan? Secepatnya Pak. Minggu depan insya Allah sudah akan saya lakukan dan saya akan coba nanti berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Pak Didik, dari percakapan kita siang hari ini, apa yang diharapkan dari Pak Didik? Dari percakapan hari ini, saya harapannya mendapatkan gambaran ya Pak, bagaimana cara nanti terjadi perubahan di sekolah saya dengan kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Begitu Pak. Oke, sekali alhamdulillah Pak Didik sudah ada gambaran Ya. untuk bagaimana menciptakan gambaran perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu kabar-kabarnya Pak Didik. Setelah melakukan mentoring, saya sudah tidak sabar ini untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Pak Didik. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukuplah sampai di sini ya Pak. Ya. Semoga rencana-rencana Pak Didik untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan guru bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih sekali Pak Fiat. Bapak juga sudah meluangkan waktu dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ya Pak. Dan apa yang saya lakukan semoga bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak Didik. Ya. Mungkin lain kali ada yang bisa disampaikan, langsung hubungi saya saja langsung. Ya. Siap Pak. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak Didik. Oke saja ya Pak Didik. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fiat, tadi saya sudah mengamati dari percakapan Bapak dengan coachingnya tadi ya. Ada beberapa catatan saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak? Boleh Ibu, silakan. Apa yang sudah Bapak lakukan
tadi pada saat coaching dan sudah menjadi indikator dari ketercapaian dari proses coachingnya tadi, Pak? Baik Bu, ya untuk yang saya lakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi yang lain yang saya terapkan adalah menjadi pendengar yang aktif dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang sudah Bapak sampaikan adalah memang sudah sesuai dengan catatan saya ya Pak. Jadi Bapak sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan itu sebagai bukti pada saat Bapak mengobrol setara, tidak ada perbedaan kata. Bapak juga menyampaikan proses kreatif di mana Bapak berusaha menggali aktivitas seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai ide-ide, solusi serta masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi diri dari coachingnya. Dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti pada saat supervisi tadi. Ada dua, yaitu menjadi pendengar yang aktif dan pertanyaan berbobot dari catatan saya Pak. Dan sudah terlaksana dengan baik Pak. Yang paling penting dari proses tadi, Bapak sudah melaksanakan perencanaan dengan alur tirta Pak, di mana Bapak sudah memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara umum dari catatan saya Bapak sudah melaksanakan coaching dengan baik dan luar biasa Pak. Terima kasih sekali Bu atas masukannya. Dan pertanyaan terakhir Bapak, jadi berdasarkan coaching yang tadi Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang dapat Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coaching ada sedikit unek-unek. Kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop agar beliau itu tadi lebih rileks, lebih santai untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik Pak, kehadiran penuh atau present agar bisa dikembangkan. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa memaksimalkan dalam diri Pak Fiat, bukan hanya potensi ini, tetapi juga semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya Pak. Juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk Bapak nantinya ke depannya menyampaikan dalam proses, memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan, dengan paradigma coaching ini terutama dalam penyampaian pelayanan coach. Bapak tetap berkomitmen penuh dengan alur kita. Terima kasih ya Pak. Bapak, ini adalah sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga berdampak bagus buat Pak Fiat ke depannya. Terima kasih Pak Fiat. Terima kasih Bu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching untuk supervisi akademik modul 2.3 yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.